Pada video ini kita akan melanjutkan untuk konsep dasar dengan sumber tegangan bebas yang terdiri dari lebih dari satu. Kita lihat pada soal berikut ini terdapat dua buah sumber tegangan 4 volt dan 2 volt. Kemudian ketika kita diminta mencari besar arus, maka kita lihat seperti biasa menggunakan lintasan tertutup. Lintasan tertutup, di sini kita melihat ada dua buah lintasan tertutup. Jadi ini adalah lintasan tertutup pertama. Kemudian ini adalah lintasan tertutup yang kedua. Jadi kalau kita lihat dengan menggunakan dua buah lintasan tersebut, kita mencoba menggunakan lintasan tertutup, di mana kita melihat dengan menggunakan lintasan tertutup dengan gambar berwarna merah. Jadi kita lihat lintasan tertutup yang pertama, saya sebutkan lintasan tertutup yang pertama, ini yang berwarna merah. Kemudian saya buat sigma V sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0 kita lihat mulai dari titik A di sebelah sini, saya mulai searah jarum jam, seperti ini ya. Atau misalkan saya buat arahnya melewati sisi luar. Ini boleh kita gunakan manapun juga. Yang terpenting lintasan tertutup itu adalah kembali ke titik asal lagi. Jadi kalau kita menggunakan konsep itu, maka kita akan peroleh bahwa minus 4 lewat sumber tegangan, kemudian polaritas arus lewat 1 ohm, 1 dikalikan dengan I, kemudian ditambah dengan sumber tegangan 2 volt. Jadi saya melewati lintasan tertutup paling luar. Ini saya tuliskan sama dengan 0, maka I saya akan peroleh besarnya 4 dikurangi 2, ini besarnya sebesar 2 ampere. Untuk soal berikutnya, hal yang sama tetapi dibedakan kombinasi soal. Jadi kalau kita lihat di sini masih terdapat dua buah lintasan tertutup. Diminta misalkan di soal tersebut ini adalah dicari I, maka kita melihat bahwa dengan menggunakan konsep hukum Kirchhoff 2 dan Kirchhoff 1 ini kita gunakan sekaligus, gitu ya. Jadi kalau misalkan dari soal ini kita anggap bahwa ini ada dua buah lintasan tertutup, ini lintasan yang pertama, kemudian ini adalah lintasan tertutup yang kedua, gitu ya. Nah, dengan bantuan menggunakan hukum Kirchhoff 1, di mana di hukum Kirchhoff 1 dikatakan bahwa Kirchhoff 1 atau KCL, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jumlah arus yang keluar. Ini kita lihat bahwa anggap bahwa pada titik percabangan tertentu, ini saya tuliskan percabangan Y saja, ada besar arus I yang keluar. Ini I yang ditanyakan yang keluar. Kemudian kita coba menggunakan notasi atau indeks yang lain. Nah, dalam hal ini saya misalkan tanda arah arusnya masuk seperti ini. Saya tuliskan ini adalah I1, gitu ya. Kemudian sisi berikutnya saya peroleh juga sama, ini adalah I2, seperti ini. Sehingga dengan konsep hukum Kirchhoff 1 kita peroleh bahwa arus yang masuknya itu sebesar I1 ditambah I2, ya, kemudian sama dengan I yang ditanyakan. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan sebuah persamaan di mana I1 ini sama dengan I
dikurangi I2. Nah, ini saya tuliskan sebagai persamaan 1. Kemudian kita melihat dengan menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Jadi dua buah hukum tersebut kita gunakan sekaligus. Biasanya hanya cuma satu saja, hukum Kirchhoff 2 gitu ya. KVL sekarang dua-duanya kita gunakan, baik itu Kirchhoff 1 maupun Kirchhoff 2. Kita peroleh bahwa sigma V ini sama dengan 0 ya. Nah, dengan melihat rangkaian di atas, kita akan bisa memperoleh sebuah persamaan, dimana kalau misalkan saya perlukan di sini adalah titik A-nya, gitu ya, titik A. Jadi lintasan merah yang saya gunakan. Jadi saya gunakan lintasan merah dengan searah jarum jam, Maka mulai dari titik A saya bergerak ke atas. Ini ada 1 ohm dikali arusnya I2, kemudian ditambah masuk ke sebelah sini, itu adalah ada 2 ohm kalikan arusnya I2, kemudian peroleh ini adalah ditambah 6 volt gitu ya. Jadi ketika kita mencari lintasan tertutup, di masing-masing lintasan tersebut itu adalah tegangan yang dihitungkan. Nah, dari sini kita peroleh bahwa 3I2 sama dengan minus 6, maka kita peroleh I2-nya itu sebesar minus 6 dibagi 3 sama dengan minus 2 ampere. Nah, dengan menggunakan persamaan yang sudah kita peroleh, maka di sini kita akan memperoleh I1 ya, dari persamaan 1 saya tuliskan. Jadi dari persamaan 1 kita akan memperoleh I1 sama dengan I dikurangi I2, di mana I itu adalah SAR yang nanti akan kita tanyakan, I, kemudian I2-nya besarnya minus 2, jadi minus dikurangi minus, kita peroleh I1 sama dengan I ditambah 2. Nah, ini masih dalam bentuk persamaan yang lain lagi, saya tuliskan ini adalah persamaan 2. Nah, tentunya kita memerlukan lagi satu buah lintasan, yaitu hukum Kirchhoff 2 juga yang kita gunakan, tapi kita menggunakan KVL pada sisi yang belum dipakai. Nah, ini sebelah sini yang saya buat. Nah, seperti ini ya. Nah, dengan menggunakan KVL searah jarum jam, saya mulai dari titik sebelah sini, ini B gitu ya, harus balik lagi ke B, maka saya peroleh sigma V sama dengan 0 itu adalah plus 3, kemudian muter ke bawah, kemudian ke atas lagi minus 6 sumber tegangan. Nah, ditambah dikurang I dikalikan I1 sama dengan 0. Maka dari sini kita peroleh besar I1 ini sama dengan minus 3 ampere. Nah, sehingga dengan nilai seperti itu kita masukkan ke persamaan terakhir, di mana I itu sama dengan I1 tambah I2. I1-nya kita peroleh minus 3 ampere, sedangkan I2-nya kita peroleh minus 2 ampere. Maka I yang kita peroleh di sini adalah minus 5 ampere. Adalah minus 5 ampere.